Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ziyad Muzaki dari kelas 4E yang bernimkan 180701507. Baik, di sini saya akan menganalisis tentang materi yang tidak mencukupi. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang bab yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Yang pertama itu ada yang kesesuaian dengan KD. Yang ada dua ini. Yang pertama itu ada konten KD, yang di halaman ini tidak dapat menyajikan konten atau pembahasan isi KD yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan yang bersangkutan terdapat materi di awal bab. Yang kedua itu ada coding atau penomoran KD. Konten KD tidak ada pada bab ini, jadi otomatis tidak ada penomoran KD. Jadi rekomendasi atau saran saya itu saya merekomendasikan supaya pencetak atau pada buku ini untuk menerbitkan KD di buku ini agar guru dan siswa dapat memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua itu ada tindak lanjut, yaitu menginfokan atau memberi tahu kepada para siswa terkait tentang KD yang akan dicapai serta indikator pencapaian para siswa secara manual agar murid-murid lebih memahami isi bab yang dipelajari. Selanjutnya yaitu ada materi pendukung pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang saya analisis itu, yang pertama, materi yang saya bahas saat ini kurang membutuhkan dengan teknologi, dikarenakan tidak ada tindak lanjut dalam buku tersebut yang mengacu agar anak bisa menyimbangkan antara materi tersebut dengan teknologi. Yang kedua itu ada keterkinian, fitur, contoh, dan rujukan. Yang saya analisis itu kekurangan dari materi ini tidak adanya keterkaitan dengan teknologi yang keterkinian, fitur, contoh, dan rujukan. Jadi rekomendasi atau saran saya itu yang ada 2. Yang pertama itu saya merekomendasikan adanya alat untuk mengetes kejujuran anak agar dapat belajar secara langsung. Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua itu seharusnya diberikan studi kasus dalam materi ini agar siswa dapat mengoper dan memperdalam masalah ini dengan sungguh-sungguh, serta dampak positif dan negatifnya dan sifat toleransi, dan seharusnya di buku ini menggunakan kontekstual untuk mempermudah pembelajaran. Jadi tindak lanjutnya itu yang pertama itu memberikan penyampaian materi melalui teknologi saat presentasi seperti video atau artikel yang terkini. Yang kedua itu studi kasus, langsung dipaparkan oleh siswa sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu ada penyajian pembelajaran. Di sini ada 4 materi, cuman yang kurang memenuhi itu yang ketiga, interaksi antara guru dengan orang tua. Yang saya analisis ini, pada bab ini seorang guru tidak ada interaksi dengan orang tua, dikarenakan guru hanya bisa berkomunikasi langsung dengan para murid. Jadi rekomendasi atau saran saya itu mungkin dalam bab ini belum bisa melakukan penerapan saintifik, atau mungkin jika ada itu berupa menelaah isi Al-Quran. Dan untuk interaksi antara guru dan orang tua dalam bab ini masih diperlukan. Akan tetapi harus ditekankan kepada murid agar menanamkan sifat-sifat yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya yaitu menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk melakukan pendekatan saintifik atau pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran, baik sekolah SD maupun sekolah menengah. Selanjutnya itu ada kelengkapan penyajian. Yang di sini ada 9 materi. Cuman yang tidak tercukupi itu ada pada bab 4 materi 4 sama materi 7. Yang pertama itu daftar transliterasi Arab atau Latin, yaitu tidak terdapat daftar translator di Arab Latin pada materi ini. Terus yang kedua itu menyertakan footnote atau body note referensi yang terdapat 5 tahun terakhir. Yang saya analisis itu pada bab atau pada buku ini perlu disayangkan karena tidak disertai dengan footnote. Jadi rekomendasi atau saran saya itu mungkin bisa pembuku bisa menambahkan footnote atau body note selanjutnya. Terus ada tindak lanjutnya itu memberikan kritik atau saran kepada pihak penulis buku untuk menambahkan referensi footnote atau body note tersebut. Selanjutnya itu
ada kelayakan kegrafikan. Di sini ada 5 materi, cuman yang tidak tercukupi itu ada satu, yaitu tata letak unsur grafik estetik, dinamis dan menarik serta menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi buku. Yang saya analisis itu di sini terlalu simpel, terlalu bertele-tele dan tidak begitu menarik, dan beberapa halaman tidak diberi ilustrasi. Jadi rekomendasi atau saran saya itu menambahkan keestetikan dan grafis untuk menambah minat baca kepada anak. Terus yang kedua itu ada tindak lanjut, menampilkan materi dengan slide presentasi yang dibuat semenarik mungkin untuk menambah minat baca kepada anak. Yang selanjutnya itu di sini ada materi terakhir yang berisi berdasarkan hasil instrumen analisis di atas, maka disimpulkan bahwa baik saya di sini akan menerangkan atau mengasih rekomendasi atau saran serta kesimpulannya. Yang pertama itu rekomendasi atau saran. Di sini ada 3. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu lebih baik di awal bab disertakan tabel KD yang akan dicapai dan penomorannya beserta indikatornya pencapaian, dan tidak hanya sebatas bagan dari materi yang akan diberikan. Yang kedua itu serta nomor indikator pencapaiannya, tidak hanya sebatas bagan dari materi yang akan disampaikan. Yang ketiga itu lebih baik menyajikan isu-isu yang ada pada saat ini. Baik, terus kesimpulannya jadi sama. Di sini juga ada 3 materi. Yang pertama, konten beserta tabel KD tidak disajikan, otomatis nomor KD pun juga harus disajikan. Yang kedua itu tidak menyajikan konten atau isi KD yang terkait dengan substansi materi pada halaman awal bab ini. Yang ketiga itu buku ini tidak pula menyajikan studi kasus yang terkini tentang isu-isu terkait adab atau sopan santun terhadap guru. Baik, mungkin cukup itu saja yang saya bisa analisis tentang bab ini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.